Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok hukum pajak. Saya sendiri Alwan Arkana, kemudian Dani Prima Yoga, dan Melania. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil yang sudah kami rangkum mengenai pajak penghasilan orang pribadi usaha mikro kecil menengah atau biasa yang kita singkat PPHUP UMKM. Definisi PPh UMKM. Pajak UMKM atau PPh UMKM adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan di luar pekerjaan formal. Pajak penghasilan UMKM ini juga merupakan pajak penghasilan yang bersifat final. Karena pengenaan pajak UMKM ini bersifat final, maka pajak penghasilan yang harus dibayarkan sudah final, tidak dapat diikutsertakan dalam penghitungan PPh terutang tahunan. Pajak UMKM ini dikenakan atas penghasilan atau peredaran bruto setiap bulannya dan harus dibayarkan atau disetorkan ke kas negara tiap bulan. Pajak UMKM PP nomor 46 tahun 2013. Awalnya pajak UMKM ini diatur dalam PP 46 tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tarif pajak penghasilan final UMKM sesuai PP 46 tahun 2013 adalah 1% dari omset atau peredaran bruto. Dengan munculnya jenis pajak UMKM yang diatur dalam PP 23/2018, maka mencabut PP 46/2013. Pajak UMKM nomor 23 tahun 2018. Dengan munculnya PP 23 tahun 2018 tentang PPh atau atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu, maka hal-hal yang mengatur pajak UMKM khususnya besar tarif pajaknya jadi berubah. Dalam PP 23 tahun 2018 ini besar tarif PPh final UMKM jadi lebih rendah atau turun separuhnya dibanding PP 46 tahun 2013. Jadi, tarif PPh final pajak UMKM sesuai skema PP 23 tahun 2018 adalah 0,5% dari peredaran atau omset. Berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 tentang tarif pajak penghasilan final 0,5% tidak berlaku pada berikut ini. 1. Penghasilan yang didapat dari jasa pekerjaan bebas yaitu dokter, advokat atau pengacara, notaris, akuntan, arsitek, PPAT, pembawa acara, pemain musik, dan ketentuan yang diuraikan dalam PP tersebut. 2. Penghasilan dari usaha yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2, yaitu jasa konstruksi, sewa tanah, usaha migas, pelaksanaan, pengawas, dan lain sebagainya yang diatur dalam Undang-Undang Pajak. 3. Penghasilan yang diterima atau didapat dari luar negeri. Subjek PPHUP UMKM. Ketentuan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi subjek yang dikenakan pajak UMKM adalah 1. Wajib pajak orang pribadi WPOP, wajib pajak badan WP badan meliputi PT, CV, firma, dan koperasi. Artinya, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan selama mendapatkan penghasilan sesuai ketentuan dalam peraturan perpajakan pajak penghasilan menjadi subjek pajak UMKM. Pengecualian subjek pajak menurut PP 23/2018. 1. Wajib pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh. Kemudian yang kedua, persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Kemudian yang ketiga, WP badan yang memperoleh fasilitas PS 31A UU PPh dan PP 94. Kemudian yang keempat, bentuk usaha tetap. Kemudian ada batas omset. Menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 M dalam 1 tahun pajak. Kriteria UMKM. Kriteria UMKM tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. Menurut undang-undang tersebut, kriteria UMKM dibedakan dari jumlah aset dan total omset penjualan selama setahun. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistika atau BPS, jumlah karyawan juga mempengaruhi perhitungan variabel penentuan kriteria UMKM. Di Indonesia sendiri terdapat 4 kriteria UMKM, yaitu usaha besar, usaha menengah,
usaha kecil, dan usaha mikro. Kategori usaha mikro atau industri rumah tangga. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dijalankan secara perorangan atau badan yang memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, memiliki karyawan kurang dari 4 orang. Kemudian yang kedua, aset atau kekayaan bersih hingga 50 juta per tahun. Kemudian yang ketiga, omset penjualan tahunan hingga 300 juta per tahun. Kemudian ada kategori usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha milik perorangan atau badan yang bukan berupa anak perusahaan atau cabang dari induk suatu perusahaan. Dan juga usaha ini tidak dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari jenis usaha besar atau menengah. Berikut adalah kriteria usaha kecil. Yang pertama, memiliki karyawan lebih dari 5 orang atau kurang dari 19 orang. Kemudian yang kedua, aset bersih dari 50 juta sampai 500 juta. Kemudian omset penjualan tahunan mencapai 300 juta sampai 2,5 miliar. Kemudian ada kategori usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha yang dijalankan baik oleh perorangan maupun badan yang memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki karyawan lebih dari 20 orang hingga 99 orang. Kemudian yang kedua, aset atau kekayaan bersih antara 500 juta hingga 10 miliar. Kemudian yang ketiga, omset penjualan tahunan antara 2,5 miliar hingga 50 miliar. Kemudian ada kategori usaha besar. Usaha besar adalah jenis usaha ekonomi produktif yang paling tinggi di antara kriteria sebelumnya. Jenis usaha ini biasanya merupakan usaha go public, badan usaha milik negara atau swasta yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Berikut adalah kriteria usaha besar. Yang pertama, memiliki karyawan lebih dari 100 orang. Kemudian yang kedua, aset atau kekayaan bersih lebih dari 10 miliar. Kemudian yang ketiga, omset penjualan tahunan lebih dari 50 miliar. Kemudian pajak khusus UKM atau UMKM. Berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 pasal 2 tentang pajak penghasilan PPh, bahwa setiap orang pribadi yang memiliki warisan belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap dikenakan PPh. Pada saat pendaftaran perusahaan atau badan di kantor pelayanan pajak atau KPP tempat usaha Anda berdomisili, maka akan terdapat surat keterangan terdaftar. Di SKT tersebut akan termuat pajak-pajak apa saja yang harus dibayarkan. Pajak-pajak tersebut adalah PPh pasal 15, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 4 ayat 2, dan PPN. Pengenaan pajak-pajak tersebut tergantung pada jenis bisnis dan transaksi yang dilakukan oleh jumlah omset perusahaan dalam setahun. Namun teruntuk UMKM sekurang-kurangnya perlu pembayaran pajak sebagai berikut. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau PPh final untuk sewa gedung atau kantor, omset penjualan, dan lainnya. Kemudian yang kedua, PPh pasal 21 untuk penghasilan karyawan. Kemudian yang ketiga, PPh pasal 23 jika ada transaksi pembelian jasa. Kemudian ada objek PPh OP UMKM. Objek PPh OP UMKM meliputi yang pertama, 1 penghasilan dari usaha. Yang kedua, peredaran bruto atau omset setahun tidak melebihi 4,8 miliar. Kemudian yang ketiga, omset total dari seluruh gerai atau outlet baik pusat ataupun cabang. Usaha antara lain usaha dagang, industri, dan jasa seperti toko dan kios, kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Kemudian ada pengecualian objek pajak PP 23/2018. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Kemudian yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Kemudian yang ketiga, usaha yang atas penghasilan telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. Kemudian yang keempat, penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Kemudian ada batas waktu. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi atau WPOP adalah 7 tahun. Kemudian yang ketiga, CV atau firma atau koperasi adalah 4 tahun. Kemudian yang ketiga, PT adalah 3 tahun. Dihitung sejak wajib pajak lama sama dengan tahun pajak PP berlaku. Kemudian untuk wajib pajak baru adalah tahun pajak terdaftar. Keuntungan PPh final UMKM. 1.
UMKM dapat membayar pajak dengan mudah dan sederhana. 2. Bisa mengurangi beban pajak para pelaku UMKM. 3. Tarif pajak yang rendah dapat memotivasi orang untuk terjun sebagai wirausaha. 4. Dengan tarif istimewa itu diharapkan mendorong kepatuhan UMKM dalam membayar pajak serta meningkatkan basis wajib pajak. 5. Dengan tarif istimewa itu diharapkan mendorong kepatuhan UMKM dalam membayar pajak serta meningkatkan basis wajib pajak. Rumus PPh Pajak UMKM. 1. Rumus untuk mencari penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi adalah penghasilan neto dikurangi PTKP. 2. Rumus untuk mencari PPh terutang adalah penghasilan kena pajak dikali tarif PPh pasal 17. 3. Rumus pajak perusahaan wajib pajak badan dalam hal ini UKM adalah penghasilan kena pajak dikali tarif PPh badan. Perhitungan PPh final 0,5% untuk UMKM. Contoh, Tuan Firdaus memiliki usaha kecil sebagai pedagang baju dengan omset sebulan 15 juta. Dia memenuhi syarat untuk menggunakan PP 23 tahun 2018, jadi perhitungan pajaknya untuk omset Juli 2018 yang disetorkan Agustus sama dengan 0,5% dikali 15 juta sama dengan 75.000. Jika 15 juta merupakan omset Juni yang akan dibayar Juli ini, maka perhitungannya masih menggunakan tarif 1% kali 15 juta sama dengan 150.000. Firdaus bisa memanfaatkan tarif 0,5% itu sampai waktu 7 tahun. Setelah itu, dia wajib membuat pembukuan dan menjadi wajib pajak normal. Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT pajak UMKM. Pajak bulanan. 1. Batas waktu pembayaran PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPh pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 2. Batas waktu pembayaran PPh final PP 23/2018 dan PPh 25 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 3. Batas waktu pembayaran PPN paling lambat akhir bulan berikutnya. Batas waktu pelaporan SPT pajak bulanan atau SPT masa. 1. Paling lambat 20 hari setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh 4 ayat 2, PPh 15, PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 25, dan PPh 22. 2. Paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir untuk PPh 22 untuk pemungutan oleh bendaharawan. 3. Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir untuk SPT PPN dan PPNBM. Pajak tahunan. 1. Batas waktu pembayaran PPh badan paling lambat tanggal 30 April setelah akhir tahun pajak. 2. Jika tanggal jatuh tempo penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, penyetoran PPh badan dapat dilakukan paling lambat hari kerja berikutnya. Batas waktu pelaporan SPT pajak tahunan. 1. Batas waktu penyampaian SPT tahun PPh badan adalah paling lambat tanggal 30 April setelah akhir tahun pajak. 2. Jika tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, penyampaian SPT tahunan PPh badan dapat dilakukan paling lambat hari kerja berikutnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.